Perkembangan komputer. A. Perkembangan hardware. Kemajuan teknologi yang dibuat manusia telah mengubah bentuk dan fungsi komputer dalam beberapa generasi, yaitu 1. Generasi pertama dari 1946 sampai 1959 masih sangat sederhana dan kompleks. Ciri-ciri: ukuran fisiknya besar, kecepatan proses lambat, cepat panas, membutuhkan listrik besar, menggunakan tabung hampa udara, memorinya menggunakan core storage, masih menggunakan bahasa mesin, menggunakan konsep storage dan program. Generasi kedua dari 1959 sampai 1965 dibuat untuk menyempurnakan bentuk dari komponen. Ciri-cirinya: komponen telah menggunakan transistor, ukuran fisiknya lebih kecil, prosesnya lebih cepat, tidak cepat panas, lebih hemat listrik, memori yang digunakan lebih besar, menggunakan bahasa tingkat tinggi. Generasi ketiga di 1965 sampai 1970. Pada generasi ini, penyimpanan memorinya lebih besar dan diletakkan di luar. Ciri-cirinya: komponen telah menggunakan IC, kecepatan prosesnya lebih cepat, membutuhkan listrik lebih hemat, memorinya lebih besar, dapat menyimpan sampai ribuan karakter, menggunakan penyimpanan luar, dapat digunakan untuk multiprocessing dan multiprogramming. Telah dibuat alat input-output. Dan di generasi keempat, di tahun 1970 sampai 1985, dibuat dengan menggabungkan beberapa IC yang dipadatkan. Ciri-cirinya: telah menggunakan LSI, LSI dikembangkan menjadi VLSI, chip yang digunakan telah berbentuk segi 4. Perkembangan komputer. Perkembangan software. 1. Bahasa generasi pertama, program yang digunakan untuk menjalankan komputer masih menggunakan bahasa mesin. Contohnya 110.110.100.100.100.100 diartikan ADD. 2. Bahasa generasi kedua. Selain bahasa mesin, masih ada bahasa rakitan yang biasanya dikenal bahasa generasi kedua. Bahasa rakitan disamakan dengan bahasa tingkat rendah, masih dibutuhkan suatu penerjemah untuk menjalankan perintahnya. 3. Bahasa generasi ketiga. Karena pada bahasa generasi kedua masih menimbulkan kesulitan, maka dibutuhkan bahasa tingkat tinggi seperti COBOL, Pascal, Basic. Program ini disebut dengan bahasa generasi ketiga. 4. Bahasa generasi keempat. Pembuatan bahasa generasi keempat ditujukan untuk memudahkan pengguna pada proses pengambilan keputusan. Bahasa generasi kelima. Bahasa generasi kelima adalah bahasa pemrograman yang digunakan pada expert system. Expert system dibuat untuk memudahkan seorang programmer dalam membuat sebuah program seperti layaknya seorang pakar sistem. Komponen sistem komputer. 1. Unit pemproses atau CPU. 2. Main memory. 3. Perangkat masukan dan keluaran. 4. Interkoneksi antar komponen. Pemproses CPU. Unit pemproses mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data yang terdiri dari ALU, CU, dan register. Berfungsi mengendalikan operasi komputer di dalam pemrosesan data, menghitung, operasi logik, dan mengirim data dengan membaca instruksi dari memori dan mengeksekusinya. Main memory berfungsi menyimpan data dan program, dan bersifat volatil, menyimpan sementara selama ada daya listrik. Memori dibagi menjadi dua, yaitu main memory dan secondary memory. Perangkat masukan atau keluaran. Perangkat masukan dan keluaran berfungsi memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal. Perangkat ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu perangkat masukan, perangkat keluaran, dan perangkat pengendali. Interkoneksi antar komponen. Interkoneksi antar komponen merupakan struktur dan mekanisme serta prosedur elektronika yang menghubungkan antara pemproses, main memory, perangkat masukan, dan keluaran.
Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.